Halo Sobat Hobi Nonton, seperti biasa kita kembali akan membahas sebuah film yang berdasarkan dari kisah nyata. Film ini berjudul Rise, yang dirilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang satu-satunya keluarga yang menghasilkan trio saudara pertama di dunia yang menjadi juara NBA dalam sejarah. Film ini diawali pada tahun 1990. Sepasang suami istri Charles dan Veronica pergi meninggalkan Nigeria menuju ke Yunani. Namun hingga setahun lamanya mereka baru sampai di Turki. Bahkan di Turki mereka berdua hampir saja ditangkap oleh polisi imigran. Karena ternyata Charles dan Veronica adalah imigran gelap yang masuk ke negara tersebut secara ilegal. Burada bir şey yok. Nasib baik pun masih berpihak kepada mereka berdua. Hingga pada suatu hari, akhirnya mereka berdua bisa sampai di Yunani menggunakan bis yang penjagaannya tidak terlalu ketat. Selama 3 tahun di Yunani, Charles dan Veronica sudah memiliki seorang anak yang bernama Thanasis. Sehari-hari Charles bekerja sebagai buruh perkebunan dan Veronica menjual barang-barang kepada turis. Pada hari itu, Veronica ternyata sedang hamil dan dia merasa seperti akan melahirkan. Jadi dia menitipkan Thanasis kepada tetangganya. Take care of Thanasis. To go to hospital. Singkat cerita, di rumah sakit Veronica sudah melahirkan anak keduanya. Suster di sana menanyakan tentang surat-surat kependudukannya, namun ternyata selama 3 tahun mereka belum bisa mendapatkan dokumen kependudukan alias masih menjadi imigran gelap. Veronica pun akhirnya berdalih bahwa ia buru-buru datang ke rumah sakit dan lupa untuk membawa KTP-nya. Malam harinya ketika Charles baru pulang kerja, ia pun kaget jika ternyata istrinya baru saja melahirkan anak keduanya. Charles pun merasa sangat senang, dan ia pun memberi nama anak keduanya itu dengan nama Giannis. Sebenarnya Charles dan Veronica sudah sering mendatangi kantor imigrasi berusaha untuk mendapatkan data kependudukan, tapi selalu ditolak karena Charles tidak bisa menunjukkan slip gaji pekerjaan yang legal selama ia berada di Yunani. Tapi ironisnya, perusahaan atau tempat bekerja yang legal tidak ingin menerima seorang imigran gelap di perusahaannya. This isn't enough. No one will give us a payroll. What's your job that puts you on payroll? Sampai tidak terasa sudah 13 tahun Charles dan keluarganya tinggal di Yunani dan masih menjadi imigran gelap. Bahkan Charles juga sudah memiliki 4 orang anak, Thanasis, Giannis, Kostas, dan juga Alex. Thanasis dan Giannis pun sering membantu ibunya berjualan barang-barang kepada para turis di sana. My brother sells the best sunglasses in Greece. Hingga suatu hari ketika Thanasis dan Giannis sudah beranjak dewasa, mereka diajak bermain basket untuk pertama kalinya oleh anak-anak yang sedang bermain di sana. Walaupun Thanasis dan Giannis baru pertama kali bermain, namun dengan postur tubuh yang cukup tinggi mereka bisa mengimbangi permainan anak-anak di sana. Basketball. Traveling. Is what? Dancing abroad. Singkat cerita, pada hari itu mereka berdua mulai sangat menyukai olahraga basket. Bahkan anak-anak di sana mengajak mereka untuk pelatihan di salah satu klub basket lokal di sana. You should come down to the gym and play. Okay. Thanasis pun mengajak Giannis untuk latihan di sana secara diam-diam tanpa diketahui oleh sang ayah karena mereka yakin jika ayah mereka sampai tahu, ayah mereka pasti akan melarangnya. Thanasis pun berusaha meyakinkan Giannis jika mereka bisa bermain bagus, mungkin saja akan ada klub yang akan merekrutnya dan bisa mendapatkan uang untuk membantu ekonomi keluarganya. I want to play again. Papa won't like that if this is it. We can ask for that team. Our players can make money. Keesokan harinya Thanasis dan Giannis pun menuju ke tempat latihan. Mereka pun di sana bermain sambil diamati oleh sang pelatih yang sepertinya cukup takjub dengan postur tubuh dan cara bermain mereka. Melihat reaksi pelatih yang menyukai permainan mereka berdua, mereka pun meminta izin kepada sang ayah untuk menandatangani kontrak surat pelatihan dari klub tersebut. Tapi ternyata reaksi sang ayah di luar dari ekspektasi mereka, karena ayah mereka takut jika Thanasis dan Giannis akan ditangkap karena mereka ketahuan sebagai seorang imigran gelap. Namun sang ibu justru mendukung kegiatan Thanasis dan Giannis untuk berlatih basket di sana, karena sang ibu ingin anak-anak mereka merasakan kehidupan yang normal seperti anak seusianya pada saat itu. Yang membuat sang ayah akhirnya pun luluh dan mengizinkan mereka berdua untuk latihan basket setiap sepulang sekolah. Then play. They need to have fun like normal children. Thanasis pun berlatih sangat keras dan menunjukkan permainan yang cukup luar biasa.
serta mampu beradaptasi dengan baik sesuai dengan arahan sang pelatih, namun tidak dengan Giannis. Thanasis pun terus mensupport Giannis karena ia yakin bahwa adiknya juga mampu dan memiliki potensi sebagai seorang pemain basket. Relax. You get it. Yang akhirnya Giannis pun terus mempelajari taktik-taktik yang ia tulis di sebuah kertas dan memperhatikan dengan baik permainan Thanasis dari bangku cadangan. Hingga suatu hari sang ayah pun berkunjung ke tempat latihan anak-anaknya itu. Charles pun menanyakan kepada sang pelatih tentang perkembangan Thanasis dan Giannis. Charles pun kaget mendengar pernyataan dari sang pelatih yang menyebutkan jika Thanasis dan Giannis sangat berbakat dan mungkin saja bisa bermain di liga. Thanas could play in the A-League. Sampai akhirnya Thanasis pun dilirik oleh klub dari Yunani untuk dikontrak bermain di sana. Thanasis pun mendapatkan sebuah cek berisi uang muka dan menyerahkannya kepada sang ibu dan berniat untuk mencairkan cek tersebut sambil berjalan-jalan bersama keluarganya. Tapi ketika cek itu akan dicairkan, ternyata cek itu ditolak oleh pihak bank karena klub yang akan merekrut Thanasis mengetahui bahwa ia adalah seorang imigran gelap dan kontraknya pun akhirnya dibatalkan. Thanasis yang sempat putus asa dan bersedih akhirnya kembali bersemangat berkat sang adik yang selalu menyemangatinya. Giannis pun juga semakin termotivasi untuk terus belajar menjadi lebih baik lagi. Keesokan harinya, Giannis pun tiba-tiba ingin mengetahui kakaknya yang bernama Francis. Kenapa ia tidak ikut ke Yunani bersama-sama dengan mereka? Tell us we shouldn't be here. Stop us from getting back up. Why did you leave Francis behind? Menurut sang ibu, ketika mereka akan pergi ke Yunani, pada saat itu Francis masih bayi. Jadi dia takut jika terjadi apa-apa di perjalanan. Mendengar hal itu, Giannis pun berjanji kepada sang ibu bahwa semuanya akan baik-baik saja. Don't cry, Mama. I'll be okay one day. Di scene selanjutnya, sang ayah ternyata memberikan mereka berdua sepatu baru. Karena sang ayah melihat kerja keras dan komitmen mereka berdua. Mereka berdua pun langsung mencobanya saat itu juga tidak peduli bahwa di luar sedang hujan deras. Got this for you boys, huh? You show commitment. That's why we fall to get back up. Hit, go again. Keesokan harinya, sang ayah yang tahu jika data kependudukan mereka menjadi halangan bagi anak-anaknya untuk meraih mimpinya, berusaha mendatangi kembali kantor imigran untuk mengajukan surat kependudukan dengan membawa slip gajinya dan berharap semua persyaratan sudah terpenuhi kali ini. Namun sayangnya lagi-lagi ditolak, yang mana kali ini petugas mengatakan bahwa pekerjaan Charles hanya sebagai tukang bersih-bersih saja. Charles pun marah dan merasa sudah dipermainkan. Scene pun berpindah di mana Giannis pada saat latihan itu mendapat kesempatan sebagai starter. Namun permainan Giannis tidak sebagus dengan kakaknya. Dia malah mendapat perlakuan rasis dari tim lawan. Giannis, you're starting today. You suck. Hal itu sempat membuat Giannis kena serangan mental. Tapi sang ayah mengatakan jika itu tidak usah dipedulikan. Dan selalu tunjukkanlah kemampuan yang Giannis punya, yang akhirnya malah membuat Giannis semakin giat berlatih di jalan dan dimanapun Giannis selalu memegang bola basketnya. Dan tidak terasa 4 tahun telah berlalu dan keuangan keluarga pun semakin sulit dengan desakan biaya sewa yang semakin mencekik. Namun ternyata Charles malah membeli mobil bekas yang membuat sang istri pun menjadi marah. Namun Charles menjelaskan bahwa dengan mobil itu mereka bisa berjualan di tempat yang selama ini belum pernah mereka datangi. Giannis yang saat ini berusia 18 tahun, di mana permainannya saat ini sudah bisa mengimbangi Thanasis. Dengan kemampuannya itu, mereka berdua semakin terkenal di Yunani. Bahkan seorang pencari bakat pun takjub dengan penampilan Thanasis yang mampu membawa timnya meraih kemenangan. Namun ketika pertandingan akan selesai, Thanasis pun terkena benturan yang membuatnya cedera dan harus ditarik keluar lapangan. Giannis pun lalu ditunjuk memimpin tim sebagai seorang point guard. Lead the team. Go. Karena permainan yang sangat bagus itu, Giannis pun dilirik oleh pencari bakat yang bernama Haris. Di mana Haris menawarkan kepada Paco untuk memasukkan Giannis ke dalam klub Liga A di Yunani. Tapi Paco menolak karena mereka adalah seorang imigran gelap. Dan regulasi basket Yunani akan menjatuhkan sanksi jika ada yang berani merekrut mereka. Able to play legally in the A-League. They don't have papers.
Padahal menurut Haris sendiri, jika Paco mau, seharusnya Paco bisa saja memberikan data kependudukan kepada mereka. Tapi sepertinya Paco tidak tertarik kepada mereka. Berbeda dengan Haris, karena ia yakin akan potensi Thanasis dan Giannis dan ingin membantu menjadi agen dari mereka berdua. It was incredible today. Hi. I'm Haris. Be my agent. Have me? Cool. Namun ketika mereka berdua akan segera pulang, ternyata hari itu kunci rumah mereka sudah diganti oleh pemiliknya, yang akhirnya membuat mereka harus tidur di dalam mobil pada malam itu. Karena hal ini, sang ayah pun berpikir jika satu-satunya kesempatan untuk keluarganya ada pada anaknya. Jadi ketika Haris datang ke rumah menawarkan ujian regulasi internasional, yang mana itu akan beresiko bagi imigran gelap seperti dirinya, sang ayah pun menerimanya karena ia ingin anak-anaknya mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk mewujudkan mimpinya. Regional tryout we can sign them up for. We're going to have to take the risk. Tapi karena saat itu Thanasis yang masih cedera, akhirnya hanya Giannis yang ikut ujian regulasi itu. Dan singkat cerita, ujian pun dimulai. Sang ayah yang pada saat itu ikut menonton pertandingan Giannis memutuskan untuk keluar karena tidak sanggup melihat dan takut jika nantinya Giannis akan gagal dalam seleksi tersebut. Namun tiba-tiba saja Thanasis mendatangi ayahnya itu dan mengatakan jika Giannis bermain sangat bagus dan mendominasi permainan. It was amazing. Dan akhirnya setelah selesai pertandingan, Haris mengabarkan bahwa ada satu tawaran dari klub Spanyol yang membuat Giannis berpikir bahwa ia tak bisa meninggalkan keluarganya. Jadi Giannis bilang jika ingin ia bermain di sana maka semua keluarganya juga harus ikut ke Spanyol. Tapi negosiasi itu pun cukup rumit dan menghabiskan banyak waktu. Jadi mereka memutuskan untuk kembali ke rumah dan menunggu kedatangan Haris ketika sudah selesai dengan hasilnya. Tapi malam itu ternyata Paco datang ke rumah mereka dan coba menawarkan kontrak kepada Giannis karena dia sudah salah menilai Giannis dan dia ingin Giannis bermain di klub Yunani. Mendengar penawaran dari Paco sempat membuat sang ayah ingin menerimanya karena jika mereka menerima tawaran itu maka sudah bisa dipastikan mereka semua bisa mendapatkan data kependudukan. Tapi untungnya sang ibu tak ingin mengkhianati Haris yang sudah berusaha membantu mereka menjadi agen dan berjuang bersama-sama. Jadi walaupun dengan keputusan yang cukup sulit, sang ayah akhirnya menolak tawaran dari Paco tersebut dan memilih menunggu keputusan dari Haris yang sedang bernegosiasi dengan klub Spanyol. Tidak lama kemudian Haris pun datang. Haris mengatakan bahwa klub Spanyol tidak bisa membawa keluarga Giannis. Tapi klub Spanyol mengatakan jika Giannis ingin menandatangani kontrak, Giannis diizinkan untuk seleksi sekelas NBA di Amerika. Dengan begitu, jika ada klub NBA yang ingin merekrut Giannis, maka bisa dipastikan mereka semua sekeluarga bisa berkumpul di sana. Dan klub Spanyol bisa mendapatkan keuntungan hasil penjualan Giannis ke klub NBA tersebut. Tapi sayangnya jika tidak ada klub NBA yang ingin merekrutnya, maka Giannis harus pergi ke Spanyol sendirian. Karena syarat untuk masuk ke seleksi NBA harus sudah memiliki klub sebelumnya. Dan karena Giannis akan pergi ke Amerika, maka status keluarganya akan terekspos dan diketahui Badan Imigrasi Yunani lalu bisa dideportasi untuk dipulangkan ke Nigeria. Jadi satu-satunya kesempatan Giannis harus bisa terpilih dalam seleksi NBA tersebut. If I do get picked, Dengan ditemani sang kakak, Giannis pun pergi ke Amerika untuk pertama kalinya. Di sana mereka langsung dijemput oleh salah satu kenalan dari Haris yang bernama Kevin. Tentu saja untuk memudahkan melobi klub-klub NBA di sana. Sekaligus Kevin juga ingin mempertemukan Giannis dengan pihak Nike. The dinner with Nike. shoes on my feet, Nike. Tapi sayangnya Giannis yang masih sangat muda tak tahu harus mengatakan apa jika bertemu dengan pihak Nike. Yang akhirnya Giannis pun menceritakan dirinya sendiri yang mana ketika pertama kalinya dia dan Thanasis bermain basket, yang mana pada saat itu Giannis dan Thanasis harus bergantian memakai sepatu hanya untuk bermain. Other sneakers, because we couldn't afford it. Tapi di luar dugaan cerita itu malah membuat pihak Nike pun merasa tersentuh dan terpeluang akan menerima kerjasama dengan Giannis. Tapi dengan syarat, Giannis harus bisa lolos seleksi klub NBA terlebih dahulu. Singkat cerita, hari seleksi pun tiba, di mana semua agen dan pemain saling menawarkan jasa mereka. Dengan baik, Giannis pun mampu menjawab setiap pertanyaan dari para pencari bakat klub NBA tersebut, dan pengumuman pun akhirnya dimulai. Seluruh keluarga Giannis pun menonton dari TV, berharap ada salah satu klub yang ingin merekrut Giannis. Namun Giannis sempat pesimis karena sudah di urutan ke-14 dari 16 pemain belum ada satupun klub yang memilihnya. Sampai tiba-tiba With young men hoping to hear their names called tonight, the Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo.
Akhirnya klub Milwaukee Bucks memutuskan untuk memilih Giannis, dan 1 tahun kemudian akhirnya keluarga Giannis pun berkumpul di Amerika. Tentu saja dengan status kependudukan yang jelas. Bahkan Giannis pun juga berhasil bekerja sama dengan Nike dan meluncurkan sepatu terbarunya. Setelah Giannis, lalu sang kakak Thanasis juga akhirnya bisa bermain di NBA. Dan selang 4 tahun, adik ketiga mereka yang bernama Kostas juga masuk ke NBA dan menciptakan trio NBA keluarga satu-satunya di dunia. Bahkan adik bungsu mereka yang bernama Alex juga mengikuti jejak kakak-kakaknya. Serta Giannis juga mampu membawa Milwaukee Bucks jadi juara NBA dan mendapat gelar MVP. Dan film pun akhirnya tamat. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan bosan jadi orang baik. Salam hobi nonton.